Daulah Abbasiyah adalah negara yang melanjutkan kekuasaan Daulah Umayyah. Pendiri dinasti ini adalah Abu Abbas As-Soffah. Sejarah peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada Daulah Abbasiyah bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka, karena mereka adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdekat. Tuntutan itu sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi baru menjelma menjadi gerakan ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib dan bersikap keras terhadap Bani Hashim. Terdapat 3 kota utama yang menjadi pusat kegiatan untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu kota Al-Humaimah sebagai pusat perencanaan, kota Kufah sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan sebagai kota gerakan taktis. Pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali meninggal dan gerakannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ibrahim al-Imam. Setelah Ibrahim al-Imam meninggal, gerakan dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad yang lebih terkenal dengan nama Abu Abbas As-Soffah, yang juga mempercayai dan mengangkat Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang. Gabungan kekuatan antara Abu Abbas As-Soffah dengan Abu Muslim al-Khurasani menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat ditakuti Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad secara umum dibagi atas 4 periode. Keempat periode tersebut adalah periode awal, periode lanjutan, periode Buwaihi, dan periode Seljuk. Selama 5 abad pemerintahan, tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Mereka itu adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Soffah. Berikutnya dipimpin oleh penerusnya seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Musa al-Hadi, Harun al-Rashid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, dan Al-Mu'taz. Beberapa tokoh ilmuwan pada masa Bani Umayyah diantaranya yaitu: yang pertama adalah Ibnu Sina. Abu Ali al-Husaini bin Abdullah bin Sina atau dikenal sebagai Ibnu Sina adalah seorang ahli kedokteran muslim. Ia dilahirkan di Bukhara. Beliau dibesarkan di lembah sungai Daljah dan Furat, tepi selatan Laut Kaspia, kawasan Bukhara. Ia dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Bukunya yang terkenal adalah Qanun fi al-Tibb atau Dasar-dasar ilmu kedokteran. Ia juga menulis buku berjudul Asy-Syifa dan An-Najat. Yang kedua adalah Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Uzlaq Al-Farabi dilahirkan di Farab dan meninggal di Aleppo. Ia dikenal sebagai guru kedua dalam ilmu filsafat. Al-Farabi memasukkan ilmu logika ke dalam kebudayaan Arab. Dalam bidang filsafat, Al-Farabi lebih menitik beratkan pada persoalan kemanusiaan seperti akhlak, kehidupan intelektual, politik, dan seni. Ia termasuk ke dalam filsuf kemanusiaan dan berpendapat bahwa antara filsafat dan agama tidak saling bertentangan. Yang ketiga adalah Ibnu Rushd. Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd lahir di Cordoba, Spanyol.
Beliau dikenal orang barat dengan nama Averroes lewat karyanya yaitu Al-Kulliyat yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Pemikiran-pemikiran Ibnu Rushd sangat berpengaruh di negara-negara Eropa dan banyak dikaji di tingkat universitas. Ia adalah seorang tokoh muslim yang ahli dalam bidang filsafat dan kedokteran. Yang keempat adalah Al-Khawarizmi. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia termasuk tokoh dalam bidang matematika. Dia dikenal sebagai Bapak Aljabar. Ia juga ahli dalam bidang astronomi dan geografi. Yang kelima adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang tokoh ahli tasawuf. Al-Ghazali sebagai tokoh tasawuf banyak mengkritik ahli filsafat, seperti yang tertuang dalam karyanya Tahafutul Falasifah maupun Tahafut al-Tahafut. Di antara karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin, yakni menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, maupun Ajaibul Qalbi atau keajaiban-keajaiban hati. Yang keenam adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun disebut sebagai bapak sosiologi Islam. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Kitab ini berisi pembahasan tentang masalah sosial manusia. Kitab ini membuka jalan menuju pembahasan ilmu-ilmu sosial. Dia dipandang sebagai peletak dasar ilmu sosial dan politik Islam. Yang ketujuh adalah Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf muslim yang pertama, karena ia adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Al-Kindi memandang filsafat sebagai ilmu yang mulia. Ia melukiskan filsafat sebagai ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Yang ke-8 adalah Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai terkenal sebagai ahli sejarah dan filsafat. Selain itu, ia juga seorang moralis, penyair, serta ahli ilmu kimia. Yang ke-9 dan yang terakhir adalah Imam Bukhari. Beliau adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini, bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai dan Ibnu Majah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dan hadis-hadis beliau memiliki derajat yang paling tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Yang perlu kita ketahui adalah para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Periode pertama disebut juga dengan periode pengaruh Persia. Periode kedua disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga masa kekuasaan Bani Buai atau periode Persia kedua. Periode keempat, masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk atau periode Turki kedua. Dan periode kelima, masa kekuasaan hanya berada di kota Baghdad dan berakhir dengan jatuhnya kekuasaan ke tentara Mongol.
Pada masa pertama inilah Bani Abbas mencapai puncak keemasan dan kejayaannya. Banyak penerjemahan dilakukan besar-besaran pada periode ini, sehingga khazanah keilmuan dan kebudayaan Islam menjadi kuat dan tak tertandingi. Jika dasar-dasar Khalifah Abbasiyah terletak pada dua khalifah pertama, maka masa keemasan khilafah ini terjadi pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasit, dan Al-Mutawakkil. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian naik, terutama dalam bidang pertanian dan pertambangan. Oleh karenanya, pada saat itu Baghdad menjadi pelabuhan yang penting. Kekhalifahan mencapai masa emasnya di masa Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa ini, perkembangan khazanah keilmuan dan kebudayaan mencapai puncaknya. Al-Mu'tasim sebagai khalifah berikutnya memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Kekhalifahan Abbasiyah dianggap sebagai masa keemasan Islam atau dengan nama lain The Golden Age. Baik dalam bidang politik, agama, ekonomi, sosial, budaya, dan segala bidang lainnya mengalami kemajuan pesat daripada masa-masa sebelumnya. Salah satunya adalah di bidang sastra. Pada zaman Abbasiyah inilah prosa berkembang sangat subur. Mulai dari novel, buku-buku sastra, riwayat, hikayat, dan bermunculanlah para sastrawan yang ahli di bidang seni bahasa, baik berupa puisi maupun prosa. Wilayah kajian sastra tidak hanya puisi dan prosa, akan tetapi sudah meluas dalam bidang karya tulis lainnya. Sastrawan pada masa ini dianggap sebagai gudangnya ilmu pengetahuan. Saat ini, pada masa Bani Abbasiyah, dapat dikatakan pula sebagai masa keemasan kesusastraan Muslim masa klasik. Heterogenitas etnis, suku bangsa, dan bahasa yang ada dalam naungan dinasti ini telah membawa pada heterogenitas bahasa dan bentuk sastra. Heterogenitas ini membawa pada kekayaan khazanah Islam pada masa ini. Saat ini, popularitas bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara semakin menyebar, tetapi mendapatkan penyeimbangnya dari bahasa-bahasa penduduk lainnya, seperti bahasa Persia, Turki, dan India. Hanya saja, dalam sudut pandang para linguis Arab, masa ini merupakan titik awal masa kemunduran bahasa Arab, karena secara sosial terjadi kemajemukan dalam struktur masyarakat, sehingga watak kebahasaan bangsa Arab mengalami kemunduran. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan dunia sastra pada masa dinasti Abbasiyah. Antara lain, yang pertama, stabilitas politik. Yang kedua, kemajuan sektor ekonomi. Ketiga, berkembangnya sistem pendidikan dan meningkatnya semangat pengembangan ilmu pengetahuan. Keempat, interaksi antar budaya dan peradaban yang semakin meningkat. Kelima, popularitas para sastrawan. Keenam, kualitas karya sastra semakin meningkat. Ketujuh, perkembangan variasi genre sastra. Dan ke-8 yang terakhir, apresiasi masyarakat dan pemerintah yang tinggi terhadap karya sastra. Intinya, lingkungan sosial dan intelektual yang dinamis dalam peradaban dan khazanah keilmuan
Intinya, lingkungan sosial dan intelektual yang dinamis dalam peradaban dan hasanah keilmuan Islam telah mengantarkan perkembangan pesat dalam dunia sastra. Tidak saja syair yang menjadi konsentrasi para aktivis sastra, namun juga retorika dalam pidato kenegaraan maupun khutbah Jumat. Lambat laun, dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, berdirinya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan, korupsi, dan umat Islam yang mulai meninggalkan ajaran agamanya. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari dana yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Perekonomian masyarakat sangat maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Tetapi, setelah memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastik. Setelah khilafah memasuki periode kemunduran ini, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Kemudian, fanatisme keagamaan yang berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai, kekecewaan mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Munculnya gerakan yang dikenal dengan gerakan Zindik, menggoda rasa keimanan para khalifah. Al-Mansur dan Al-Mahdi berusaha keras untuk mengatasi masalah ini. Konflik antara kaum beriman dan golongan Zindik berlanjut mulai dari bentuk yang sangat sederhana sampai polemik tentang ajaran, hingga kepada konflik bersenjata yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. Faktor selanjutnya adalah faktor eksternal. Pertama adalah Perang Salib. Perang Salib ini terjadi pada tahun 1095 Masehi, saat Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci, untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Seljuk, serta menghambat pengaruh dan invasi dari tentara Muslim atas wilayah Kristen. Walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali, karena peperangan itu terjadi di wilayah mereka. Kerugian-kerugian ini mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi sangat lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukannya menjadi bersatu, melainkan malah terpecah belah. Banyak daulah kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Hal terakhir yang menyebabkan kehancuran Bani Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol yang menyebabkan jatuhnya Baghdad. Pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Musta'syim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad, betul-betul tidak berdaya hingga tidak mampu membendung tentara Hulagu Khan.